Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafa Maradisa. Kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Sumpah Pemuda. Menarik ini. Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi tonggak dimulainya pergerakan organisasi pemuda. Makna Sumpah Pemuda adalah untuk mewakilkan kesadaran segenap rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Melalui Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat tak lagi bersifat kedaerahan, tapi sudah menjadi sebuah satuan kuat. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni para Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Sebelum kemerdekaan ya. Kala itu para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Adapun kongres tersebut diselenggarakan selama 3 kali dan digelar pada 3 tempat yang berbeda, hingga akhirnya melahirkan Ikrar Pemuda yang disebut Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan pada 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda dihadiri oleh kumpulan pemuda Indonesia dari Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islamit Ieten, Jong Batak Bon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Itu kameranya. Rapat pertama, Gedung Katiolekse, Jongen Lingen Bon. Maaf kalau aku gagap, maaf ya. Rapat pertama, Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928, antara pukul 19.30 sampai 23.30. Di gedung bacakan tadi ya, singkatannya KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Soegondong berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Gedung Osjava, Bioscoop. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928, dari pukul 8 hingga 12.00 di gedung kebajakan. Membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Poer Momowelan dan Samidi Wangoenaskoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Well, iya sih, waktu itu kalau nggak salah banyak keluarga kita yang buta huruf. Waktu itu tanggal 19 setelah merdeka. Untuk aku sebaca. Rapat ketiga, Gedung Indonesia Club Bego. Rapat ketiga, masih di hari yang sama, tanggal 2 Oktober 1928, pukul 7.30 hingga 23.30 di Gedung Indonesia Club Gebo pada sesi berikutnya. Skenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramela mengemukakan
Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh para peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Berbunyi, nama pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nama kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Momentum lainnya Sumpah Pemuda pada 8 Oktober 1998 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Seperti pula Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Ya, itulah sekian sejarah tentang Sumpah Pemuda. Ya, namanya juga sumpah, itu melebihi janji sih pasti. Melebihi sumpah. Oke, sekian dari saya Rafa Rizal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.